Selamat siang, Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pengawasan lembaga pembiayaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Florensa Malisa Tatukude dengan NIM 202011111021. Saya Sofi Nur Azizah dengan NIM 202011111039. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Penyelenggaraan usaha lembaga jasa keuangan non-bank perlu menjaga agar janji manfaat yang diberikan kepada nasabah terpenuhi. Untuk itu, lembaga jasa keuangan non-bank perlu menerapkan tata kelola yang baik atau good governance dan prinsip kehati-hatian. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan yaitu agar lembaga jasa keuangan non-bank memenuhi janjinya kepada nasabah. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan suatu sistem pengawasan yang dapat memberikan indikasi mengenai potensi kegagalan lembaga jasa keuangan non-bank secara dini. Indikasi tersebut dapat diperoleh secara akurat apabila Otoritas Jasa Keuangan memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi lembaga jasa keuangan non-bank. Salah satu cara untuk memperoleh informasi tersebut adalah melalui pemeriksaan langsung. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.05/2014 tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank ini mengatur hal-hal pokok mengenai pemeriksaan langsung, seperti pihak-pihak yang diperiksa, tujuan pemeriksaan langsung, dan tata cara pemeriksaan langsung. Dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan efektivitas pemeriksaan langsung dan pengawasan lembaga jasa keuangan non-bank menjadi optimal. Pengawasan langsung dan tidak langsung. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembinaan terhadap industri lembaga pembiayaan agar tetap berkembang untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu cara dalam melakukan pembinaan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada pengawasan secara tidak langsung atau offsite supervision, yang merupakan pengawasan dilaksanakan dengan cara monitoring dan penelaahan atas laporan keuangan dan kegiatan yang dilaporkan secara periodik oleh lembaga pembiayaan. Yang kedua, ada pengawasan secara langsung atau on-site supervision, merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap lembaga pembiayaan. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemeriksaan langsung, ada beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan, yaitu yang pertama, tahap penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung, yang kedua, tahap pemeriksaan langsung yang terdiri dari persiapan pemeriksaan langsung, pelaksanaan pemeriksaan langsung, dan pelaporan hasil pemeriksaan langsung. Yang ketiga, tahap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung,
Dan yang keempat, tahap evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung sebagaimana pada gambar 28. Di samping itu, pendokumentasian juga sangat penting untuk mendukung proses evaluasi dan pengendalian pemeriksaan dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas pemeriksaan di masa mendatang. Pada tahap persiapan pemeriksaan dibutuhkan waktu rata-rata selama 5 hari kerja. Untuk tahap pemeriksaan lapangan dibutuhkan waktu rata-rata selama 5 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama sampai dengan 15 hari kerja. Selanjutnya, tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan langsung sementara atau LHPLS untuk disampaikan kepada Direksi Lembaga Pembiayaan untuk mendapat tanggapan. LHPLS kemudian akan ditetapkan sebagai laporan hasil pemeriksaan langsung final atau LHPLF dan siklus kegiatan pemeriksaan seperti pada uraian gambar di samping ini. Pengawasan berbasis keutuhan dan berbasis risiko. Sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 POJK.05/2014 tentang penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK.05/2014 tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank, terjadi perubahan pada pemeriksaan atau pengawasan terhadap industri perusahaan pembiayaan yang sebelumnya pengawasan berdasarkan kepatuhan atau compliance-based supervision menjadi pengawasan berbasis risiko, risk-based supervision. Pada saat ini, pengawasan berbasis risiko hanya baru diterapkan pada perusahaan pembiayaan saja. Kedepannya, model pengawasan tersebut diharapkan dapat diterapkan pada industri lembaga pembiayaan lainnya, seperti perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perhitungan tingkat risiko didasarkan pada faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada risiko bawaan, yaitu seluruh risiko yang melekat dalam setiap jenis kegiatan perusahaan. Yang kedua, manajemen dan pengendalian, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris atau yang setara untuk meminimalkan tingkat risiko bawaan. Dan yang ketiga, dukungan dana, yaitu pendanaan atau permodalan yang tersedia yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan mempertahankan usahanya. Kerangka kerja sistem penilaian risiko dapat digambarkan sebagai berikut. Ada strategi, operasional, aset dan liabilitas, pembiayaan, itu termasuk ke dalam risiko bawaan dan manajemen pengendalian. Dan untuk kepengurusan tata kelola itu termasuk dalam risiko bersih, sedangkan dukungan pendanaan atau permodalan termasuk dalam nilai risiko secara keseluruhan. Melalui pendataan ini, Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawasan lembaga pembiayaan dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap permasalahan yang potensial di lembaga pembiayaan. Siklus pengawasan LJKNB berdasarkan risiko atau risk-based supervision atau RBS terhadap pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada pemahaman LJKNB, yaitu memahami profil perusahaan, kegiatan usaha, dan kondisi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, pengukuran dan pengkinian tingkat risiko, yaitu mengukur dan mengupdate tingkat risiko berdasarkan aktivitas pengawasan. Lalu yang ketiga ada penetapan status pengawasan, itu menentukan status pengawasan berdasarkan tingkat risiko. Lalu yang keempat ada aktivitas pengawasan. Yang melakukan aktivitas pengawasannya antara lain ada pemeriksaan langsung, pemeriksaan tidak langsung, dan rapat eksekusi.
Dalam melakukan pengawasan berbasis risiko, beberapa jenis risiko di industri pembiayaan yang akan dilakukan penilaian yaitu yang pertama ada risiko kepengurusan atau board risk. Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud pengurus dalam pedoman ini meliputi direksi dan dewan komisaris atau yang setara. Risiko yang muncul dari kepengurusan akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada para stakeholder perusahaan. Yang kedua, ada risiko tata kelola atau governance risk. Adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik atau good governance, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Yang ketiga, ada resiko strategi atau strategic risk adalah potensi kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal. Penilaian risiko strategi terdiri dari penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen pengendalian. Yang keempat ada risiko operasional atau operational risk. Kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses intern manusia, sistem teknologi informasi, dan atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Penilaian risiko operasional terdiri dari penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen dan pengendalian. Yang kelima ada risiko kekayaan dan liabilitas risk. Adalah risiko pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas perusahaan pembiayaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban perusahaan. Penilaian risiko aset dan liabilitas terdiri dari penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen serta pengendalian. Yang keenam ada risiko dukungan dana atau pendanaan atau capital support atau funding risk. Adalah permodalan perusahaan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyerap kerugian tak terduga akibat dari pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan. Yang ketujuh, ada risiko pembiayaan, khusus untuk industri pembiayaan atau financing risk. Adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur perusahaan dalam membayar kembali kewajiban angsuran atas pembiayaan yang telah diterimanya kepada perusahaan pembiayaan. Risiko pembiayaan ini merupakan risiko terbesar yang dapat menjadi penyebab utama kegagalan perusahaan pembiayaan. Hal ini karena sebagian besar aset perusahaan pembiayaan merupakan piutang pembiayaan. Penilaian risiko pembiayaan terdiri dari penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen dan pengendalian. Berikut kami tampilkan video pengawasan lembaga pembiayaan. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini. Namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan anjak piutang itu, pasti kamu banyak yang belum tahu kan? Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Badan usaha ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Iya, kita berada di perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company. Banyak aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini. Ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Dan terakhir, kita mengunjungi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai namanya, badan usaha ini ya didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas juga di perusahaan ini, meliputi memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing proyek infrastruktur, pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan ini dapat melakukan pemberian dukungan kredit seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi, investasi modal, pencarian swap market, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin regulator terkait. Nah, itu tadi salah satu jenis IKNB berupa lembaga pembiayaan. Masih ada jenis-jenis IKNB yang lainnya loh. Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini. Namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar.
Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan anjak piutang itu, pasti kamu banyak yang belum tahu kan? Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya, kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Badan usaha ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Iya, kita berada di perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company. Banyak aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini. Ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Dan terakhir, kita mengunjungi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai namanya, badan usaha ini ya didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas juga di perusahaan ini, meliputi memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing proyek infrastruktur, pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan ini dapat melakukan pemberian dukungan kredit, seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi, investasi modal, pencarian swap market, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin regulator terkait. Nah, itu tadi salah satu jenis IKNB berupa lembaga pembiayaan. Masih ada jenis-jenis IKNB yang lainnya loh. Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini. Namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan anjak piutang itu, pasti kamu banyak yang belum tahu kan? Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya, kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Badan usaha ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Iya, kita berada di perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company.
Banyak aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini. Ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Dan terakhir, kita mengunjungi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai namanya, badan usaha ini ya didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas juga di perusahaan ini, meliputi memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing proyek infrastruktur, pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan ini dapat melakukan pemberian dukungan kredit seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi, investasi modal, pencarian swap market, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin regulator terkait. Nah, itu tadi salah satu jenis IKNB berupa lembaga pembiayaan. Masih ada jenis-jenis IKNB yang lainnya loh. Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini, namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan anjak piutang itu pasti kamu banyak yang belum tahu kan? Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Badan usaha ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Iya, kita berada di perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company. Banyak aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini. Ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Dan terakhir, kita mengunjungi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai namanya, badan usaha ini ya didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas juga di perusahaan ini, meliputi memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing proyek infrastruktur, pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan ini dapat melakukan pemberian dukungan kredit seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi, investasi modal, pencarian swap market,
serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin regulator terkait. Nah, itu tadi salah satu jenis IKNB berupa lembaga pembiayaan. Masih ada jenis-jenis IKNB yang lainnya loh. Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini. Namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan anjak piutang itu, pasti kamu banyak yang belum tahu kan? Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Badan usaha ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Iya, kita berada di perusahaan modal ventura atau venture capital company. Banyak aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini. Ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Dan terakhir kita mengunjungi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai namanya, badan usaha ini ya didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas juga di perusahaan ini, meliputi memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing proyek infrastruktur, pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan ini dapat melakukan pemberian dukungan kredit seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi, investasi modal, pencarian swap market, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin regulator terkait. Nah, itu tadi salah satu jenis IKNB berupa lembaga pembiayaan. Masih ada jenis-jenis IKNB yang lainnya loh. Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan,
giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini, namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan ajak piutang itu, pasti kamu banyak yang belum tahu kan? Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Badan usaha ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Iya, kita berada di perusahaan modal ventura atau venture capital company. Banyak aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini. Ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Dan terakhir, kita mengunjungi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai namanya, badan usaha ini ya didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas juga di perusahaan ini, meliputi memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing proyek infrastruktur, pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan ini dapat melakukan pemberian dukungan kredit, seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi, investasi modal, pencarian swap market, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin regulator terkait. Nah, itu tadi salah satu jenis IKNB berupa lembaga pembiayaan. Masih ada jenis-jenis IKNB yang lainnya loh. Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini, namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, utang atau factoring,
pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan anjak piutang itu, pasti kamu banyak yang belum tahu kan? Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Badan usaha ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Iya, kita berada di perusahaan modal ventura atau venture capital company. Banyak aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini. Ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Dan terakhir, kita mengunjungi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai namanya, badan usaha ini ya didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas juga di perusahaan ini, meliputi memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing proyek infrastruktur, pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan ini dapat melakukan pemberian dukungan kredit seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi, investasi modal, pencarian swap market, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin regulator terkait. Nah, itu tadi salah satu jenis IKNB berupa lembaga pembiayaan. Masih ada jenis-jenis IKNB yang lainnya loh. Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini. Namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang, atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan anjak piutang itu, pasti kamu banyak yang belum tahu kan? Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Badan usaha ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Iya,
Kita berada di perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company. Banyak aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini. Ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Dan terakhir, kita mengunjungi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai namanya, badan usaha ini ya didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas juga di perusahaan ini, meliputi memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing proyek infrastruktur, pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan ini dapat melakukan pemberian dukungan kredit seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi, investasi modal, pencarian swap market, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin regulator terkait. Nah, itu tadi salah satu jenis IKNB berupa lembaga pembiayaan. Masih ada jenis-jenis IKNB yang lainnya loh. Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini. Namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan anjak piutang itu, pasti kamu banyak yang belum tahu kan? Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Badan usaha ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Iya, kita berada di perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company. Banyak aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini. Ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Dan terakhir, kita mengunjungi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai namanya, badan usaha ini ya didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas juga di perusahaan ini, meliputi memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing proyek infrastruktur, pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan ini dapat melakukan pemberian dukungan kredit, seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi, investasi modal, pencarian swap market,
serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin regulator terkait. Nah, itu tadi salah satu jenis IKNB berupa lembaga pembiayaan. Masih ada jenis-jenis IKNB yang lainnya loh. Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini. Namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan anjak piutang itu pasti kamu banyak yang belum tahu alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Badan usaha ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Iya, kita berada di perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company. Banyak aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini. Ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Dan terakhir, kita mengunjungi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai namanya, badan usaha ini ya didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas juga di perusahaan ini, meliputi memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing proyek infrastruktur, pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan ini dapat melakukan pemberian dukungan kredit seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi, investasi modal, pencarian swap market, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin regulator terkait. Nah, itu tadi salah satu jenis IKNB berupa lembaga pembiayaan. Masih ada jenis-jenis IKNB yang lainnya loh. Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi,
lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini. Namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan anjak piutang itu, pasti kamu banyak yang belum tahu kan? Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Badan usaha ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu. Iya, kita berada di perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company. Banyak aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini. Ada penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Dan terakhir, kita mengunjungi perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sesuai namanya, badan usaha ini ya didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas juga di perusahaan ini, meliputi memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing proyek infrastruktur, pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan ini dapat melakukan pemberian dukungan kredit, seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi, investasi modal, pencarian swap market, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin regulator terkait. Nah, itu tadi salah satu jenis IKNB berupa lembaga pembiayaan. Masih ada jenis-jenis IKNB yang lainnya loh. Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tahukah kamu, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan. Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Kamu bisa menyebutnya dengan industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk ikut denganku melihat berbagai macam IKNB. Kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kamu bisa menyebutnya dengan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Nah, salah satunya yaitu perusahaan yang kita kunjungi ini.
Namanya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Tentu kamu tak asing dengan kata leasing, bukan? Yap, benar. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Kalau perusahaan anjak piutang itu, pasti kamu banyak yang belum tahu kan? Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya kita mengunjungi jenis lembaga penyediaan yang kedua. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.